Shalom, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Melasari Menggao, Melani Putri Ayu Luci, dan Josephine Dian Natalian Sitohang. Kali ini, kami akan mempresentasikan tentang ineransi Alkitab. Selamat menyaksikan video presentasi kami. Makna ineransi. Ineransi kitab suci berarti bahwa kitab suci dalam naskah asli tidak menegaskan apapun yang bertentangan dengan fakta. Definisi dalam istilah sederhana, yaitu bahwa Alkitab selalu mengatakan yang sebenarnya mengenai segala sesuatu yang dibicarakannya. Ineransi Alkitab juga artinya adalah bahwa Alkitab dalam naskah aslinya tidak akan kontradiksi dengan fakta. Poin yang pertama adalah Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Allah tidak dapat berbohong atau berbicara palsu, yaitu dalam 2 Samuel 7 ayat 28, Titus 1 ayat 2, dan Titus 6 ayat 18. Saya bacakan dalam Titus 1 ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Poin yang kedua adalah semua kata dalam kitab suci diklaim sepenuhnya benar dan tanpa kesalahan di bagian manapun. Itu terdapat dalam Bilangan 23 ayat 19, saya bacakan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kemudian ada juga dalam Matius 24 ayat 35. Firman Tuhan adalah standar tertinggi kebenaran, yaitu dalam Yohanes 17 ayat 17. Poin yang ketiga adalah teks-teks kitab suci menunjukkan kebenaran total dan keandalan firman Tuhan. Dapat kita lihat dalam Mazmur 12 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan adalah firman yang halus perak dalam tungku di tanah, dimurnikan 7 kali. Ayat ini menunjukkan keandalan mutlak dan kemurnian kitab suci. Demikian pula pada Amsal 30 ayat 5. Setiap firman Allah terbukti benar, dia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Melalui ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran dari setiap firman Allah yang telah ia ucapkan. Yang selanjutnya adalah prinsip ineransi Alkitab. 1. Alkitab tetap tidak salah dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Ineransi Alkitab berkaitan dengan kebenaran dan bukan tingkat ketepatan peristiwa yang ada dalam Alkitab. Berlaku dalam deskripsi ilmiah atau historis dari suatu fakta atau peristiwa. Berlaku juga dalam deskripsi mengukur atau menghitung. Alkitab berbicara tentang penjelasan ilmiah tidak mendetail dan tidak bertele-tele, melainkan dengan bahasa komunikasi sehari-hari. Kita masuk ke dalam contoh. Bahasa dapat membuat pernyataan yang tidak jelas atau tidak tepat tanpa menjadi tidak benar. Contoh pernyataan, saya tinggal kurang lebih 1 kilo dari kantor saya. Pernyataan tersebut kabur dan tidak tepat, tetapi juga tidak salah. Pernyataan tersebut tidak menegaskan apapun yang bertentangan dengan fakta, karena dalam faktanya bisa saja rumahnya ada dalam jangkauan 1 kilometer dari kantornya. Contoh analogi yang kedua adalah seorang reporter melaporkan bahwa ada 8.000 orang tewas pada suatu insiden tertentu. Dari pernyataan ini menyeratkan bahwa tidak mungkin reporter tersebut menghitung secara langsung bahwa ada 8.000 orang yang meninggal, bisa saja ada 7.979 orang yang meninggal. Namun, pernyataan ini bisa diterima karena apa? Karena terdapat ketepatan yang ingin didengar oleh para pembaca atau pendengar. Kami juga mengambil salah satu kisah di dalam Alkitab, yaitu di mana Yesus memberi makan 5.000 orang yang terdapat di dalam Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21, yang menjadi pembahasan kami dimulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat ke-21 yang berbunyi demikian. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termaksud perempuan dan anak-anak.
Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Yesus melakukan mujizat dengan memberi makan dari 5 roti dan 2 ikan dengan jumlah orang kira-kira 5.000 laki-laki. Namun dalam penjelasannya itu tidak menjelaskan secara pasti berapa banyak orang total yang Yesus memberi makan. Namun itu tetap dapat kita terima karena dalam ayat tersebut menjelaskan dan menuliskan bahwa ada 5.000 orang laki-laki yang makan, walaupun dalam jumlahnya itu tidak termaksud perempuan dan anak-anak. Dengan demikian, pernyataan-pernyataan Alkitabiah tersebut meskipun tidak akurat, namun Alkitab benar-benar tepat dalam segala hal yang dikatakannya. Alkitab juga menggunakan bahasa biasa untuk menggambarkan fenomena atau untuk memberikan perkiraan ketika itu sesuai dalam konteksnya. Poin yang kedua adalah Alkitab tetap tidak salah dengan menggunakan kutipan bebas. Di dalam penulisan Alkitab, terdapat metode mengutip kata-kata orang lain, di mana metode ini merupakan proses yang sebagian besar bervariasi dari kebudayaan. Budaya mengutip kata-kata persis seseorang dilampirkan dalam tanda kutip atau kutipan langsung. Namun saat menggunakan kutipan tidak langsung atau tanpa tanda kutip, maka diharapkan laporan tersebut akurat dari substansi suatu pernyataan atau tidak salah konsep. Contohnya, kutipan langsung. Saya akan datang ke rumah untuk makan malam dalam 2 menit, kata Elliot. Kutipan tidak langsungnya, Elliot mengatakan bahwa dia akan segera pulang untuk makan malam. Kutipan tidak langsung itu menyampaikan apa yang ada dalam kutipan langsung. Jadi isi dari kutipan tidak langsung itu tidak bertentangan dengan kutipan langsung. Seperti yang dikatakan bahwa Elliot mengatakan bahwa dia akan segera pulang. Dia akan segera pulang. Waktunya mungkin tidak sampai 2 menit ataupun lebih dari 2 menit. Namun dalam perjalanannya dia sedang berjalan ke rumah, sehingga hal itu bisa diterima dan dapat dipercaya karena memang Elliot sedang dalam perjalanan untuk sampai ke rumahnya. Demikian, ineransi konsisten dengan kutipan bebas dari Perjanjian Lama atau dari kata-kata Yesus asalkan isinya tidak salah ataupun bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh teks aslinya. 3. Ineransi Alkitab tetap konsisten meskipun konstruksi tata bahasa tidak umum dalam Alkitab. Pernyataan yang tidak teratur secara gaya atau tata bahasa yang terutama ditemukan dalam kitab Wahyu seharusnya tidak menyusahkan, sebab pernyataan-pernyataan tersebut tidak mempengaruhi kebenaran pernyataan yang sedang dipertimbangkan, melainkan sebuah pernyataan tidak gramatikal tetapi sepenuhnya benar. Contoh analogi dari prinsip ineransi Alkitab dapat dianalogikan dengan kisah tukang kayu. Di sebuah pedesaan, ada seorang tukang kayu yang tidak berpendidikan. Ia juga memiliki tata bahasa yang buruk, tetapi ia dikenal sangat jujur dan tidak pernah berbohong. Oleh karena itu, ia tetap dipercaya oleh masyarakat di pedesaan tersebut. Begitu juga dengan beberapa pernyataan dalam kitab suci yang mungkin secara gramatikal tidak baik dan tidak sesuai dengan standar tata bahasa yang tepat pada saat itu. Tetapi hal ini masih dapat kita anggap sepenuhnya benar dan tidak salah. Akibat dari menolak ineransi. Yang pertama, jika kita menyangkal ineransi, maka masalah moral yang serius akan menghadapi kita. Bolehkah kita meniru Tuhan dengan sengaja berbohong dalam hal-hal kecil? Efesus 5 ayat 1 mengatakan pada kita untuk jadi peniru Allah. Tetapi, penolakan terhadap ineransi yang masih mengklaim bahwa kata-kata dalam kitab suci adalah kata-kata yang dihembuskan Allah, tentu menyeratkan bahwa Tuhan dengan sengaja berbicara secara salah pada kita di dalam beberapa penegasan kitab suci yang kurang sentral. Tetapi, jika ini benar bagi Tuhan untuk dilakukan, bagaimana mungkin itu bisa salah bagi kita? Oleh karena itu, jika kita tidak mempercayai kebenaran Alkitab secara keseluruhan, maka kita akan mengalami kesulitan untuk bertumbuh menyerupai Kristus. Sebab, bagaimana mungkin kita bisa menyerupai Kristus, sementara Alkitab menjadi acuannya saja tidak dapat kita terima secara seluruhnya sebagai kebenaran di dalam hidup kita. Yang kedua, jika ineransi kita tolak,
maka kita akan mulai meragukan dan bertanya-tanya apakah kita benar-benar bisa mempercayai Tuhan di dalam apapun yang Dia katakan. Begitu kita menjadi yakin bahwa Allah telah berbicara secara salah pada kita di dalam beberapa hal kecil dalam kitab suci, maka kita menyadari bahwa Allah mampu berbicara secara salah pada kita. Pada awalnya, kita akan mulai tidak mematuhi bagian-bagian kitab suci yang paling tidak kita ingin kita patuhi. Dan pada awalnya, tidak mempercayai bagian-bagian yang paling tidak cenderung kita percayai. Tetapi, prosedur seperti ini pada akhirnya akan meningkat, sehingga merugikan kehidupan rohani kita. Tentu saja, penurunan kepercayaan dan ketaatan terhadap kitab suci mungkin tidak selalu mengikuti kehidupan setiap individu yang menyangkal toleransi. Tetapi ini pasti akan menjadi pola umum dan itu akan menjadi pola yang ditunjukkan selama satu generasi yang diajarkan untuk menyangkal intoleransi. 3. Jika kita menyangkal intoleransi, pada dasarnya kita membuat pikiran manusia kita sendiri sebagai standar kebenaran yang lebih tinggi daripada firman Allah, yaitu kita meragukan firman Tuhan itu sendiri. Kita menggunakan pikiran kita untuk menilai beberapa bagian dari firman Tuhan dan menyatakan bahwa hal itu salah. Tetapi ini berlaku juga untuk mengatakan bahwa kita mengetahui kebenaran yang lebih pasti dan lebih akurat daripada yang dilakukan firman Tuhan atau daripada Tuhan itu sendiri. Prosedur seperti ini membuat pikiran kita sendiri menjadi standar kebenaran yang lebih tinggi daripada firman Tuhan, adalah akar dari semua dosa intelektual. Jika kita menyangka intoleransi, maka kita juga harus mengatakan bahwa Alkitab salah, tidak hanya dalam detail kecil, tetapi dalam beberapa doktrinnya juga. Penolakan terhadap intoleransi berarti bahwa kita mengatakan ajaran Alkitab tentang sifat kitab suci dan tentang kebenaran dan keandalan firman Tuhan adalah hal yang salah. Kesimpulan dari presentasi ini adalah intoleransi Alkitab artinya Alkitab dalam naskah aslinya tidak akan kontradiksi dengan fakta. Firman Tuhan pada kenyataannya adalah standar tertinggi kebenaran. Namun bukan berarti bahwa Alkitab memberitahu kita setiap fakta yang perlu diketahui tentang suatu subjek atau tingkat ketepatan, tetapi menegaskan bahwa apa yang dikatakan Alkitab tentang subjek apapun adalah hal yang benar. Hal pertama juga yang harus kita sadari, bahwa Alkitab yang sekarang ada di tangan kita mungkin salah di dalam tata bahasanya, namun isinya sudah pasti benar. Maka, sebagai orang Kristen, kita harus senantiasa untuk membaca Alkitab dan biarkan Alkitab yang berbicara kepada kita. Sebab tujuan keberadaan Alkitab adalah untuk mengajarkan kepada kita apa yang harus kita percayai menurut firman yang tertulis di dalamnya. Dan kita harus menghidupi firman tersebut. Sekian dari penjelasan presentasi kelompok 11, kiranya Tuhan Yesus memberkati.